Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisatun Nurania, NIM 2018-12007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang reksadana. Yang pertama, pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungan dan resiko. Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana yaitu 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana di mana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Yang keempat, transparan. Perkembangan nilai NAB diumumkan setiap hari kerja di beberapa surat kabar nasional. Yang terakhir, yaitu likuiditas. Reksadana dapat dicairkan sewaktu-waktu jika investor membutuhkan. Di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang resiko, yaitu 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, resiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit yang dipegangnya. Yang ketiga, resiko uang prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, resiko kredit. Terjadi jika perusahaan penerbit efek yang bersifat hutang tidak dapat membayar pokok dan atau bunga dari efek bersifat hutang tersebut. Yang terakhir, resiko berkurangnya nilai tukar mata uang. NAB reksadana dapat berkurang pada saat nilai tukar mata uang asing turun jika kekayaan reksadana ada yang diinvestasikan pada ekuitas, efek bersifat hutang atau instrumen pasar uang dalam mata uang asing. Dilihat dari portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi 1. Reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Yang keempat, reksadana campuran. Reksadana ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan bersifat utang dengan komposisi yang tidak dibatasi atau ditentukan. Yang kelima, reksadana terproteksi. Memberikan proteksi terhadap nilai awal investasi pada saat jatuh tempo. Yang keenam, reksadana penjaminan. Memberikan penjaminan atas nilai modal berikut hasil investasi yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo. Yang terakhir, reksadana indeks. Memiliki pertumbuhan yang mengikuti pertumbuhan indeks yang menjadi acuan reksadana tersebut. Manajer investasi wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari NAB reksadana tersebut pada sekurang-kurangnya 80% dari efek-efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang ada dalam indeks tersebut. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dengan reksadana.
yaitu pertama, manajer investasi, yaitu pihak yang mengelola reksadana. Pada umumnya dilakukan oleh perusahaan sekuritas atau lembaga yang sudah mendapatkan izin sebagai manajer investasi dari Bapepam. Yang kedua, bank kustodian, yaitu pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemodal untuk mengawasi ketaatan manajer investasi terhadap KIK, bertanggung jawab untuk menyimpan aset reksadana, menjalankan transaksi efek sesuai perintah manajer investasi, melaksanakan administrasi reksadana, menghitung nilai aktiva bersih, dan memelihara catatan investor. Yang ketiga, auditor, yaitu pihak yang ditunjuk untuk memeriksa secara berkala kegiatan pengelolaan dana, pembukuan dan perpajakan, pelaksanaan prinsip keberhati-hatian yang dilakukan manajer investasi. Yang keempat, konsultan hukum atau notaris, pihak yang memberikan opini hukum terhadap pembentukan reksadana dan membuat kontrak investasi kolektif. Yang kelima, agen penjual, pihak yang ditunjuk manajer investasi untuk membantu memasarkan reksadana kepada nasabah. Tipe reksadana dibedakan menjadi dua, yaitu satu, tipe perseroan. Bentuk reksadana ini dapat berupa perusahaan terbatas atau PT. Di Indonesia, tipe ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu reksadana terbuka serta reksadana tertutup. Yang kedua, tipe kontrak investasi kolektif, merupakan kontrak di antara manajer investasi dan bank kustodian yang mewakili legalisasi dari pemilik unit atau investor. Kategori reksadana. Yang pertama, reksadana terbuka. Dimaksudkan bahwa manajer investasi selalu siap untuk membeli kembali atau menebus unit penyerta yang dimiliki investor kapan saja investor tersebut ingin menjualnya, sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham atau per unit. Yang kedua, reksadana tertutup. Pada reksadana tipe ini, jika investor ingin menjual unitnya, ia dapat langsung menjualnya ke bursa. Harga yang terbentuk di bursa juga tergantung pada permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya yaitu analisis reksadana yang saya ambil yaitu Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang tahun 1995 tentang pasar modal sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 15 tanggal 6 Oktober 2017. Akta Adendum Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia Nomor 111 tanggal 23 Maret 2018 dan Akta Adendum 1 Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia Nomor 40 tanggal 14 November 2018. Ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH, notaris di Jakarta. Tujuan Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia bertujuan memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dan sekaligus memberikan tingkat likuiditas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Manajer investasi. PT Majoris Asset Management pertama kali didirikan berdasarkan Akta Nomor 314 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH MKN, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid SH MKN, notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 2445988 AH 0101 tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015. Susunan direksi dan Dewan Komisaris PT Majoris Asset Management pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut. Direktur utamanya yaitu Zulfa Hendri, Direktur Gracia Arisyastuti Kusyanto, Direktur Dasrul, Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama Farid Herianto, Komisaris Muhammad Ridwan Rizky Ramadhani Nasution.
Untuk kebijakan investasi yang diambil oleh Majelis Pasar Uang Syariah Indonesia adalah akan melakukan investasi sebesar 100% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan atau efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk yang termasuk dalam daftar efek syariah yang diperdagangkan di Indonesia dan diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun dan atau deposito syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk komposisi portofolio reksadana Majelis Pasar Uang Syariah Indonesia yaitu suku 60,17% dan kedua deposito syariah dan kas 39,83%. Untuk selanjutnya yaitu NAB per unit. NAB adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Dan di sini pada tanggal 5 Mei 2020 NAB per unitnya mencapai 1136,62 periode Januari sampai Maret 2020 bisa dilihat di grafik. Untuk kinerja investasi Majelis Pasar Uang Syariah Indonesia selama bulan Maret 2020 naik sebesar 0,49% lebih tinggi dibandingkan time deposit syariah sebesar 0,39. Alokasi aset saat ini sebesar 60,17% pada suku dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dan 39,83% pada deposito syariah dan kas untuk menjaga likuiditas reksadana. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.